target backlog-nya Pak yang bisa dipenuhi atau bisa diatasi itu kira-kira berapa persen? Kita belum melakukan identifikasi sebenarnya pasar antriannya berapa. Tapi yang jelas data-data yang sudah ada itu adalah data dari negara. Bersumber dari BPS, sekarang ini ada Impres DTSen dari Bapak Presiden. Kita diminta untuk mendisiplinkan data rakyat Indonesia berdasarkan angka desil itu tadi. Kepada siapa subsidi harus dapat. Ini kita udah punya, by name, by address sudah ada. Tinggal sekarang kita mau susun sebagai satu approach yang integratif, pendekatan yang komprehensif tentang bagaimana mengeluarkan rakyat Indonesia dari kemiskinan itu tadi. Ini kebijakan-kebijakan besar sedang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan makan bergizi, itu intervensi terhadap brain-nya, terhadap stunting, supaya orang itu nanti berpikirnya itu dengan standar yang tinggi karena gizinya tinggi. Kemudian juga diberikan sekolah rakyat sekarang untuk membereskan sistem pendidikan dari mereka yang secara tradisional akan tetap berada pada kemiskinan karena tidak dilakukan intervensi. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu luar biasa. Saya membaca memang contoh China, kita lebar sedikit ya, karena kalau diskusi sama saya itu ada referensinya akademik juga. Xi Jinping itu memindahkan jutaan orang karena divonis orang itu tinggal di tempat yang tidak mungkin mengeluarkan dia dari kemiskinan gitu. Misalnya sekolahnya jauh, ya kan? Dia tinggal di desa di atas gunung. Pergi sekolah anaknya 8 jam jalan kaki. Belum baca buku dia harus sudah balik lagi. Jadi habis waktu. Oleh kata Xi Jinping itu dipindahkan, didekatkan dengan sekolah, lalu kemudian diberikan faktor produksi, mulai bertani, bertanam dan sebagainya. 700 juta orang Cina dalam satu generasi keluar dari garis kemiskinan. Artinya kemiskinan itu harus diintervensi dan itu yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden. Pertama tadi gizinya diperbaiki, kemudian infrastruktur sekolahnya diperbaiki, kemudian perumahannya akan diperbaiki dan yang lain-lain yang sedang berjalan. Dibikinkan koperasi sebagai tempat usaha dan sebagainya. Nah, kita itu menganggap sektor perumahan itu salah satu cara mengintervensi secara masif. Makanya tadi itu yang pertama itu renovasi itu akan mengintervensi secara masif lifestyle orang ya. Termasuk nanti yang di kota itu kita mau mengintervensi lifestyle orang daripada tinggal di bandar kali di tempat kumuh, kotor, mohon maaf ya, kotoran semua di situ ya orang dipindahkan ke tempat-tempat vertikal di mana kalau kota itu harga tanah yang tinggi bisa mengkompensasi dari harga bangunan. Sehingga orang yang punya sepetak sebenarnya bisa yang kumuh ya, sepetak yang kumuh bisa tinggal di rumah bertingkat yang lebih bagus. Nah, ini perlu sosialisasi besar. Tapi data sekali lagi, tadi pertanyaannya itu, data antrian sudah ada. Tapi kalau data permintaan nanti, kalau kita bicara supply demand ya, begitu orang sudah masuk ke dalam antrian, nanti dia tinggal bilang, saya ikut ngantri. Dan dalam Undang-Undang Tapera disebutkan syarat ikut ngantri itu adalah secara konsisten membayar cicilan selama 10 tahun. Misalnya kalau kita pakai sistem sekarang, sejuta, mohon maaf, bukan 10 tahun, satu tahun. Artinya 12 bulan. Kalau kita pakai sistem yang ada sekarang, dengan sistem FLPP, Tapera dan sebagainya itu, ya paling tidak sejuta sebulan. Artinya siapa yang ngantri dengan konsisten membayar sejuta sebulan, dalam setahun dia sudah masuk ke dalam antrian. Nah, sehingga akan banyak orang yang masuk ke dalam sistem antrian itu, sehingga ketahuanlah suplainya berapa. Suplai yang ada itulah menyebabkan kita menentukan demand di seluruh Indonesia ya, karena yang butuh rumah kan bukan cuma di Jakarta. Nah, orang-orang inilah nanti yang ada dalam antrian. Kalau dia tinggal di di Papua atau di Sumatera Barat atau di Aceh, ya rumah-rumah yang dibangun juga di sana dan ini di-off-take oleh sebuah lembaga yang memang ditugaskan untuk meng-off-take. Sama dengan kasus beras atau gabah, petani kita di Papua atau di Aceh atau di Sumatera Barat atau di Jawa Timur nggak pernah nanya. Ini yang beli nanti siapa? Ada Bulog. Kenapa mesti yang beli adalah Bulog? Karena ini krusial. Bahkan rumah itu adalah hak asasi manusia, sehingga dia harus disiapkan oleh negara melalui pasar negara. Negara-negara modern seperti Turki saja itu pasar perumahan sosialnya besar sekali. Singapura, negara yang pendapatan per kapitanya 10-15 kali kita, itu juga pasar sosial untuk perumahannya tinggi sekali. Nah, kenapa Indonesia itu terlalu liberal? Dia serahkan ini kepada pasar sehingga kemudian
backlognya nggak pernah selesai. Nah inilah maksud daripada pengadaan bulog perumahan itu tadi. Gitu. Nah kira-kira kapan nih Pak kita bisa menantikan lembaga baru ini muncul atau konsep ini bisa dijalankan? Saya menargetkan kepada teman-teman sebagai pelaksanaan dari APBN 2026 karena APBN 2026 adalah APBN pertama Bapak Presiden Prabowo. Kan sekarang nih sampai hari ini kita masih kerja dengan APBN-nya Pak Jokowi, karena yang menyusun APBN ini Pak Jokowi. Nah, sehingga seluruh dari janji kampanye Bapak Presiden itu akan mulai berlaku pada 2026, APBN 2026 yang mulai pada bulan Januari tahun depan. Nah, sehingga seluruh desain kebijakannya, perencanaannya, penyiapan kelembagaannya, dan anggarannya itu disiapkan untuk dieksekusi tahun depan. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa berjalan cepat untuk menyelesaikan ini. Sehingga tahun depan kita udah bisa mulai semuanya. Ya. Baik Pak, kalau terkait dengan keterlibatan Kementerian BUMN dan juga lembaga pembiayaan Pak, sebut saja seperti BTN begitu ya. Ini dalam kajian ini seperti apa dan simulasi pendanaannya ini ke depannya akan seperti apa nih Pak? Kan intinya tadi itu cuma dua ya. Satu, pembiayaannya. Gitu. Ini adalah pembiayaan jangka panjang dan siapa yang akan masuk ke sini banyak yang bisa masuk. Yang sudah ada itu dan kuat itu Tapera, karena Tapera dibuat oleh undang-undang, Tapera tidak bisa dibubarkan, Tapera tidak bisa dibangkrutkan, harusnya mereka bikin sistem antrian itu. Dan semakin canggih sistem antriannya, mengambil DTSEN tadi dalam antrian itu akan menyebabkan mereka akan menjadi lembaga penyedia antrian perumahan yang kokoh ke depan, dan kita berharap demikian karena sudah jadi undang-undang. Nah berikutnya adalah lembaga off-takernya, penyedianya, itu dua sayap yang harus ada. Yang satu adalah pembiayaan, yang satu adalah supply-nya, bulog rumahnya gitu. Nah dua-duanya itu memang ada di BUMN, Tapera dan perbankan gitu. Taperanya sebagai tempat antrian tadi dan orang membayar di situ. Lalu kemudian kalau nyicilnya melalui bank nanti ya perbankan bisa diberdayakan sehingga nanti misalnya si Perumnas hanya menjadi tempat untuk mengantri rumahnya aja. Tapi juga bisa kalau kayak contoh di Turki misalnya tidak pakai bank, dia langsung ke Perumnasnya. Orang ngantrinya atau bayarnya itu langsung ke Perumnasnya. Tapi kita sudah ada Tapera. Ada juga perbankan, ini juga bisa dikolaborasikan semuanya untuk mendapatkan harga yang paling murah, rumah yang paling layak, rumah yang paling sehat, dan rumah yang tumbuh dalam ekosistem perumahan sosial yang disebut sebagai housing carrier itu. Jadi selain ada housing queue juga housing carrier. Housing carrier itu misalnya gini, kita punya rumah sosial tapi waktu itu belinya waktu kita awal menikah. Waktu kita sudah mulai punya anak dua, kan kita juga mau rumah yang lebih besar. Dalam ekosistem perumahan sosial, Anda bisa menukarkan rumah itu, tentu tukar tambah karena Anda akan mendapatkan rumah yang lebih besar. Nah itulah cara kita mengatur supaya orang tetap tinggal di tempat yang layak, tidak numpuk. Kalau ada satu rumah isinya ada 5 keluarga, di situ kan pasti tidak sehat. Pasti sharingnya itu menjadi menyulitkan dan biasanya keluarganya tumbuh menjadi tidak normal. Nah kita mesti perbaiki ke depan seluruh keluarga Indonesia itu tumbuh di rumah yang sehat, di rumah yang baik ya, di tempat orang tuh bisa belajar bahkan berproduksi untuk kehidupan hari-harinya gitu. Oke baik, Pak, terkait dengan pendekatan, kan kita sebelumnya sudah ada program 1 juta rumah atau 1 juta rumah gitu ya Pak ya. Nah ini apa yang pendekatan yang berbedanya apa nih Pak? Semua kebijakan perumahan itu kalau tidak ditata secara solid ya, sisi supply dan sisi demand-nya itu selalu akan ada masalah. Di satu sisi dianggap demand-nya terlalu rendah, tapi supply-nya tidak pasti. Di satu sisi disebutnya ini perumahan sosial, tapi diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini semua kacau sebenarnya, ya. Karena itulah kemudian harus dibikin sesuatu yang lebih pasti. Di sisi supply yang paling penting adalah kendalikan harga tanah. Tidak bisa dia menjadi perumahan sosial kalau harga tanahnya dibiarkan, dikendalikan oleh mafia tanah ya, yang kemudian menaikkan harga tanah seenaknya, sehingga dengan harga tanah yang tinggi itu sebenarnya yang untung itu adalah mereka yang mengendalikan harga tanah. Nah nggak bisa, negara harus kendalikan harga tanah. Yang kedua itu adalah perizinan yang kita permudah gitu, maka perlu ada perizinan dan juga insentif
terhadap pembangunan perumahan, sehingga nanti waktu membangun itu kita bisa lebih masif. Dan kita sudah alhamdulillah oleh Bapak Presiden dicantumkan sebagai bagian dari program strategis nasional dalam RPJM kita, dan karena itulah nanti akan ada kemudahan dalam perizinan. Nah, barulah yang ketiga itu adalah harga. Kalau menurut saya dengan mempertimbangkan supaya tanah disubsidi oleh negara, harga rumah itu bisa turun sampai 50%. Bahkan lebih kalau di perkotaan itu. Bisa turun sampai 50%, itu artinya yang kita subsidi dari rakyat itu kalau nanti toh harus diberikan subsidi tambahan pada cicilan, itu tinggal 50%, dan artinya itu kecil gitu. Nah, barulah nanti sistem antriannya, database yang kita perkuat, ekosistem ini tercipta, supply demand terbentuk ya dalam sistem ini. Saya kira itu akan permanen, dan harus ada lembaga yang secara permanen ngurusin rumah rakyat. Selama ini kekeliruannya adalah kayak misalnya, mohon maaf, Bulog. Kenapa stabil harga pangan kita sampai hari ini? Relatif stabil ya, karena ada Bulognya. Nah, harga rumah kalau mau stabil ya harus ada Bulognya. Dulu kan sandang pangan papan, ya kan? Pangan sudah alhamdulillah, ya kan? Sandang duluan deh alhamdulillah, sudah nggak ada orang nggak pakai baju lah kira-kira gitu. Pangan alhamdulillah, tinggal papan. Papan tuh harus ada yang ngejaga, institusinya harus kuat. Negara modern seperti Singapura masih ada penjaga harga rumah rakyat. Di Turki masih ada penjaga. Di kita nggak ada yang jaga harga rumah rakyat. Nah, makanya kita harus lahirkan Bulog perumahannya gitu. Baik, menarik sekali nih Pak Fahri. Satu pertanyaan terakhir Pak dari kami Pak. Bagaimana strategi Anda atau mungkin Indonesia atau negara begitu ya Pak ya, agar konsep ini tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga tepat sasaran secara sosial. Jangan sampai nggak tepat sasaran lagi nih Pak. Harus dijaga melalui 3 level solusi. Yang pertama itu seluruh aturan teknisnya itu harus betul-betul detail dia. Karena ini juga berpotensi menjadi disalahgunakan gitu. Karena itulah misalnya yang sudah membeli rumah sosial tidak boleh menjual sembarangan. Dia harus jualnya itu kepada Bulognya lagi gitu. Karena di dalamnya ada elemen subsidi, ya kan? Itu aturannya mesti kita bikin detail. Yang kedua, institusi yang lahir itu harus permanen. BUMN itu jangan disuruh cari untung kalau dia melayani rakyat. Sebab nanti dia nggak mau melayani rakyat. Sejarah penyimpangan BUMN di Indonesia, kalau disuruh cari untung padahal disuruh ngurus rakyat, dia nggak mau ngurus rakyat. Itulah ceritanya kenapa Perumnas punya hotel, punya rumah mewah dan sebagainya, tapi perumahan rakyatnya nggak keurus. Nggak bisa, itu mesti dibagi 2. Bapak Presiden sudah mengantarkan kita pada zaman baru di mana BUMN dibagi 2. Yang bertarung di pasar itu dan antara aktor intinya, tapi nanti ada juga yang menjadi perum, yang melayani subsidi, perum Bulog, perum Jasa Tirta, perum perumahan, yaitu Perumnas dan sebagainya. Inilah yang harus secara permanen ngurusin sandang pangan papannya rakyat dan semua kebutuhan dasar rakyat gitu loh. Sehingga betul-betul itu terlayani secara permanen. Nah, yang ketiga barulah kebijakan teknisnya, alokasi keuangannya akan berjalan dengan baik. Saya kira negara kita ini sudah ada desainnya, tinggal kita strukturnya kita perbaiki dan kita laksanakan secara konsisten. Saya kira perumahan itu cerah sekali akan bisa kita selesaikan ke depan. Gitu. Baik, artinya memang perlu ada intervensi dari pemerintah dan itu tadi harus solid. Harus solid dan sekali lagi konsepnya harus dianggap rumah itu adalah terutama perumahan rakyat ya, itu adalah hak asasi manusia dan kebutuhan dasar. Tidak boleh diserahkan ke pasar. Kita lagi kerjasama juga dengan koperasi dan sebagainya. Nanti ini akan dikelola bersama koperasi lebih bagus lagi. Karena akan kita lahirkan komunitas-komunitas gotong royong yang sangat masif di Indonesia.